perbedaan gaya belajar peserta didik dan rendahnya minat baca peserta didik secara spesifik pada materi dinamika hidrosfer. Kemudian masalah terpilih yang diselesaikan, menentukan masalah terpilih perbedaan gaya belajar peserta didik dan rendahnya minat baca peserta didik secara spesifik pada materi dinamika hidrosfer. Dan 2.1 eksplorasi alternatif solusi, belum melakukan analisis eksplorasi alternatif solusi berdasarkan kelebihan dan kekurangan pada seluruh alternatif solusi yang ada pada materi dinamika hidrosfer. Belum memilih model metode dan media pembelajaran yang sesuai untuk memfasilitasi perbedaan gaya belajar peserta didik dan meningkatkan minat baca peserta didik pada materi dinamika hidrosfer. Nah, ini kemudian yang kedua ini kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi penyebab masalah yang berkaitan dengan gaya belajar, melakukan kajian literatur, kemudian menentukan akar penyebab masalah, menentukan masalah yang terpilih, kemudian menentukan alternatif solusi, dan yang terakhir adalah menggunakan metode pembelajaran diferensiasi dan model pembelajaran remap Tigiti untuk mengatasi masalah berkaitan dengan minat baca siswa yang rendah. Kemudian upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, melakukan analisis identifikasi masalah berkaitan dengan perbedaan gaya belajar peserta didik dan rendahnya minat baca, melakukan aktif wawancara dengan guru, wakil kepala sekolah, ketua MGMP untuk menemukan penyebab masalah yang akan diamati berkaitan dengan perbedaan gaya belajar dan minat baca peserta didik, kemudian menentukan penyebab masalah perbedaan gaya belajar peserta didik dan rendahnya minat baca, kemudian menentukan masalah terpilih yaitu perbedaan gaya belajar dan minat baca pada materi hidrosfer, kemudian melakukan diskusi dengan teman sejawat, guru, wakil kepala sekolah. Nah, ini berkaitan untuk mencari kelebihan dan kekurangan berkaitan dengan alternatif solusi yang ingin diselesaikan, kemudian memilih model dan metode dan media pembelajaran yang sesuai untuk memfasilitasi permasalahan yang tadi. Kemudian upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan, menganalisis identifikasi masalah perbedaan gaya belajar dan rendahnya minat baca peserta didik pada materi dinamika hidrosfer, melakukan diskusi dan wawancara dengan teman sejawat, wakil kepala sekolah, guru, ketua MGMP untuk menganalisis perbedaan gaya belajar peserta didik dan minat baca yang rendah, penyebab dan upaya dari masalah tersebut pada materi dinamika hidrosfer, melakukan penentuan masalah perbedaan gaya belajar peserta didik dan rendahnya minat baca peserta didik melalui analisis dan diskusi dengan guru, wakil kepala sekolah, kemudian mempersiapkan langkah selanjutnya pada materi dinamika hidrosfer, melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk mempersiapkan langkah dan strategi dalam upaya menyelesaikan permasalahan perbedaan gaya belajar dan minat baca, melakukan diskusi dan wawancara dengan rekan sejawat, guru, wakil kepala sekolah, dan guru ketua MGMP untuk mengeksplorasi alternatif solusi berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan pada seluruh alternatif solusi yang ada pada materi dinamika hidrosfer. Kemudian merancang pembelajaran yang inovatif menggunakan model pembelajaran diferensiasi dan model pembelajaran remap Tigiti, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan berbasis IT pada materi dinamika hidrosfer. Kemudian tabel yang kedua berkaitan dengan produk instrumen strategi evaluasi dalam membentuk observasi. Aktivitas peserta didik, identifikasi masalah, perbedaan gaya belajar peserta didik yang beragam, rumusan masalahnya, bagaimana cara memfasilitasi perbedaan gaya belajar pada peserta didik, rencana aksi solusi, memfasilitasi perbedaan gaya belajar peserta didik melalui pembelajaran diferensiasi. Kemudian keterangannya sudah dituangkan dalam rencana aksi 1 pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Rencana minat baca peserta didik, identifikasi masalah yang kedua, bagaimana cara meningkatkan minat baca peserta didik, melalui kegiatan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, sudah dituangkan dalam rencana aksi 2. Kemudian aktivitas pendidik, belum adanya upaya mendidik untuk memfasilitasi perbedaan gaya belajar dalam pembelajaran, bagaimana cara meningkatkan profesionalisme mendidik untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, melakukan pengembangan diri melalui kegiatan mandiri untuk meningkatkan profesionalisme, sudah dilakukan. Belum inovasi dan kreatif dalam mengajar, bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru terhadap pembelajaran inovatif dan kreatif, melakukan pengembangan diri melalui kegiatan belajar mandiri dan mengikuti komunitas guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian kegiatan pembelajaran melakukan pembelajaran masih konvensional, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang bisa berorientasi pada siswa melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sudah menyusun perencanaan. Nah, kegiatan pembelajaran masih teacher center, bagaimana cara melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan minat baca peserta didik,
melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan solutif, supaya menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi di sekolah. Dan ini yang ketiga, produk instrumen strategi dalam bentuk penilaian, ini yang di observasi wawancara berkaitan dengan wawancara yang saya laksanakan kemarin di LK 1.2 dan 2.1 kalau nggak salah. Nah, ini berkaitan dengan solusi alternatif masalah yang mungkin terjadi di sekolah dan lain sebagainya. Ini kemudian dengan Ketua MGMP, kemudian dengan Sudah dilakukan. Penggerak. Nah, kemudian untuk yang keempat, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei pada guru atau kepala sekolah. Ini kepada mahasiswa PPG, ini selalu sering, ini berkaitan dengan misalnya memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, selalu berpakaian rapi dan sopan, ini selalu, ini contoh saja. Kemudian produk berkaitan dengan tabel 5, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar peserta didik. Ini nama peserta didik, nanti kita bisa tuliskan di sini, kemudian kelompok berapa, misalnya kelompok 1 pada siklus 1, materi siklus hidrosfer. Nah, kemudian hari tanggal bisa diisi di ini, kemudian kegiatan pembukaan, melalui pengamatan, menjawab salam dan berdoa, indikator pencapaian CP, kemudian capaian perkembangan anak. Nah, ini menjawab salam pada pembukaan, motivasi, menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan guru karena ini guru merdeka. Kemudian kegiatan inti tadi berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ini melalui tayangan video, kemudian untuk memantik siswa peserta didik berkelompok. Nah, ini kemudian mengerjakan LKPD, mempelajari materi yang beragam melalui media yang beragam, ada yang melalui e-modul dan melalui YouTube. Ini mengamati dan mencatat hasil eksplorasi materi yang dipelajari mereka, bernalar kritis, mengamati materi pada media pembelajaran yang berbeda, tadi pada bahan ajar, pada materi asal mula air di muka bumi, potensi air di muka bumi, dan siklus hidrologi. Nah, ini kemudian kegiatan ini capaiannya ini di sebelah kanan, melakukan kegiatan pengamatan dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab, dan seterusnya. Untuk yang penilaian ini formatif, menjawab pertanyaan tentang materi asal mula air di bumi, potensi air di bumi, dan siklus hidrologi melalui Moodle. Nanti ada 4 soal. Ya, kemudian yang ke arah HOTS. Kemudian refleksi, apa kalian memahami materi konsep yang dipelajari, bagaimana? Apa ada bagian mana yang belum kalian pahami? Apakah LKPD membantu kalian memahami materi yang diajarkan? Kemudian tindak lanjut guru memberikan tugas membuat tentang hidrologi, peserta didik dapat memilih bentuk video, replika, atau sketsa. Kemudian guru memerintahkan siswa untuk mempelajari materi berikutnya. Hampir sama dengan yang di tabel 5 yang pertama ini untuk yang siklus kedua berkaitan dengan materi danau dan rawa. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Iwan sebagai moderator. Terima kasih Mas Ari atas presentasinya. Langsung saja ke Pak Messi. Monggo silakan ditanggapi Pak Messi. Oke, terima kasih Mas Ari. Kemarin udah dipresentasikan ya? Oke, Pak. Terus ini yang perlu ini kan di instrumen evaluasinya itu belum saya melihat di refleksi gurunya. Ini kan guru memfasilitasi perbedaan gaya belajar murid yang ada di kelas dengan pembelajaran di kelas yang berdiferensiasi gitu, Mas Ari. Oke, Pak. Jadi kondisinya itu kalau yang saya nggak salah terjemahkan itu bahwa gaya belajar di kelas Mas Ari itu berbeda-beda sehingga Mas Ari
dalam proses pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau membedakan dengan pelayanan pembelajaran dengan dasar membedakan gaya belajar murid yang berbeda. Gitu enggak, Mas? Yang dimaksud, Mas? Maksud saya itu diferensiasi itu kalau saya baca literatur, Pak, ada 3 yang bisa dilakukan untuk pembelajaran. Jadi melalui konten, proses, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, yang saya lakukan tidak pada diferensiasi konten. Jadi diferensiasi proses. Sehingga media pembelajaran yang saya berikan itu bervariasi sesuai dengan minat siswa berdasarkan gaya belajarnya. Mungkin ada yang suka dengan audiovisual, ada yang suka dengan membaca, nah itu audio dan mendengarkan audio, nah, kinestetik melalui kegiatan, nah itu. Kalau untuk yang diferensiasi produk, itu saya memberikan tugas siswa bisa memilih ketika membuat siklus hidrologi. Ada yang bisa membuat video, ada yang membuat misalnya replika, ada yang membuat berupa proses terjadinya itu melalui sebuah video, nah, diunggah di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Itu, Pak. Gitu, Pak Messi. Ya, kalau kontennya tadi kalau melihat kan semuanya menggunakan video yang ditayangkan. Video sama ini, Pak. Kalau memang proses diferensiasinya itu pada proses dan produk, berarti juga yang saya sampaikan di awal-awal, berarti di refleksi gurunya itu juga muncul evaluasinya bahwa dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk, nanti dievaluasi juga gitu, Mas. Apakah dengan proses pembelajaran yang berbeda dengan produk yang dikerjakan anak berbeda itu juga bisa menaikkan motivasi atau menaikkan prestasi seterusnya, itu juga sebaiknya dievaluasi juga gitu, Mas, maksudnya. Oke, Pak. Siap, nanti saya revisi untuk yang refleksinya saya tambah. Ada di refleksi gurunya gitu, refleksi guru mengevaluasi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu dengan berdiferensiasi pada proses dan berdiferensiasi pada produk itu akan terjadi perbedaan enggak saat anak memahami materi dinamika hidrosfer. Pak, itu, Mas. Yang lain-lain sudah oke, cuman tadi kok saya belum melihat itu kayaknya. Pak. Nanti saya tambahin, Pak. Terima kasih masukannya. Gitu, Mas. Gitu, Mas Yus. Yo, terima kasih Pak Messi. Selanjutnya Pak Sugeng dipersilakan memberikan tanggapan komentarnya terhadap yang ditampilkan oleh Mas Ari. Pak Sugeng, monggo. Ya, makasih Wan. Tadi sudah cukup saya rasa yang disampaikan oleh Pak Messi ya. Kalau Pak Ari ini kan sudah menggunakan ini ya, kurikulum Merdeka Belajar ya. Pak. Ya, istilahnya modul ajar. Jadi di dalamnya itu ada diferensi apa namanya? Diferensiasi ya. Ini kan kayak ini ya, kayak istilah guru penggerak ya. Di guru penggerak itu modelnya juga begitu, diferensiasi. Jadi different itu kan kalau bahasa Inggrisnya berbeda ya, perbedaan. Berbeda. Iya, jadi artinya karakteristik siswa itu yang berbeda-beda dan guru dituntut untuk menerapkan pembelajaran yang berbeda-beda, treatmentnya terhadap murid yang berbeda-beda tadi, kan begitu intinya. Ya, jadi enggak apa namanya ya, yang tadilah sudah Mas Ari jelaskan tadi yang ada 3 jenis tadi ya. Nah, saya rasa mungkin Mas Ari ini sudah bagus, tampilannya PPT-nya sudah bagus dari teman-teman kita ini ya. Jadi nanti tinggal mengaplikasikan saja saat Bapak Ibu melaksanakan PPL. PPL-nya itu kan nanti yang mau diambil videonya ada 4 Bapak Ibu ya. Nah, 4 itu nanti mana yang setiap masing-masing itu boleh diterapkan untuk menggunakan instrumen ini gitu. Tapi yang Bapak Ibu buat instrumennya ini kan belum mengarah ke situ ya, untuk pertemuan 1, 2, 3, 4. Belum kan? Belum, Pak. Baru pertemuan 1 dan 3. Iya, maksud saya nanti ininya saja tinggal mengganti substansinya itu pertemuan 1. Tapi kan kayak gini semua nggak apa-apa gitu.
Makasih Oke, Pak, Mas siap. Iwan, Mas Ari, dan Bapak-Ibu yang lainnya. Oke, Monggo terima dilanjut. kasih. Terima kasih, Terima kasih. saya akhiri. Terima kasih. Kembali Pak Oh, Iwan. terima kasih Mas Ari. Siap.